Tema kita hari ini judulnya Gereja Laodikia, ini bagian yang keempat. Jadi saudara, Gereja Laodikia ya, ada masalah apa dengan Gereja Laodikia? Yang pertama adalah kalau kita lihat di Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Masalah yang pertama di Gereja Laodikia adalah mereka, masih ingat? Mereka tidak panas maupun tidak dingin atau suam-suam kuku ya. Dan masalah suam-suam kuku ini adalah mereka adalah orang yang disebut tidak bersemangat untuk hal-hal rohani. Jadi kalau untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, cari duit, wah semangatnya luar biasa ya. Untuk hal-hal yang dilakukan bagi dunia, misalnya jalan-jalan ke mall, ya kan, main game online, mereka sangat bersemangat gitu. Tetapi kalau untuk hal rohani, baca Alkitab, tiba-tiba mendadak jadi malas, jadi ngantuk. Suruh ke gereja jadi nggak ada selera. Kalau suruh ke mall, seleranya luar biasa, besar sekali. Jadi Tuhan tegur mereka karena mereka gairahnya, semangatnya, antusiasnya buat perkara dunia. Tapi bukan buat perkara di dalam dunia rohani. Itu sebabnya Tuhan bilang kamu tuh gak panas, gak dingin. Yang kedua, masalah mereka adalah mereka sombong. Kenapa mereka sombong? Kita sudah tahu bahwa kota Laodikia adalah kota yang sangat kaya. Biasanya orang kalau sudah kaya ujung-ujungnya apa? Sombong ya. Susah, orang kaya rendah hati itu susah sekali. Ya, kalau bisa mungkin dia harus perlu mengemas dirinya begitu rupa supaya kelihatan rendah hati ya. Karena memang kalau nggak punya sampai bisa punya memang ya susah untuk tidak sombong. Tetapi semoga kita yang dipercayakan materi yang banyak dari Tuhan, semoga kita bisa terus jaga hati kita rendah hati. Itu sebabnya Yesus bilang kan, lebih susah orang kaya mau masuk kerajaan surga, unta lebih gampang masuk lubang jarum. Jadi saudara, setiap kali Tuhan percayakan kita kelebihan uang materi, kita harus belajar tetap rendah hati ya. Jadi itu masalahnya mereka sombong. Dan kedua, masalahnya mereka tertipu sama diri sendiri. Mereka menipu diri sendiri atau tertipu dengan diri sendiri. Apa maksudnya? Mereka merasa dengan mereka bisa kaya, artinya mereka punya imannya bagus. Kalau enggak, saya gimana kaya? Ya kan? Saya kaya karena ya saya imannya bagus. Saya punya iman yang berkenan. Maka mereka bilang bahwa mereka nggak perlu apa-apa lagi. Mereka udah cukup. Mereka puas dengan diri mereka. Mereka merasa bahwa kerohanian mereka dengan kekayaan mereka punya materi, secara materi itu menunjukkan bahwa mereka punya kerohanian iman yang baik. Jadi saudara, akan tetapi saudara masalahnya ya, silakan aja kita bisa kepedean menilai diri kita begitu tinggi, bahwa diri kita begitu rohani, begitu bagus imannya, tetapi Yesus kasih vonis yang berbeda, bertolak belakang dengan apa yang mereka sadari tentang diri mereka, apa yang mereka value tentang diri mereka. Yaitu Yesus katakan bahwa mereka sebenarnya mereka celaka ya. Mereka menyedihkan ya, sangat menyedihkan, miskin, buta, bahkan bukan cuma itu, mereka telanjang. Sesuai dengan Wahyu 3:18. Itu sebabnya saudara, kita nggak boleh kepedean mengukur diri kita pakai rasa-rasa. Jadi kalau kita mau mengukur iman kita, rohani kita, kita harus ukurnya pakai apa? Pakai Alkitab ya, kanon. Kanon itu artinya penggaris, ya, Alkitab. Diukur pakai penggaris, yaitu apa? Alkitab. Jadi kita nggak bisa ukur diri kita pakai perasaan kita sendiri atau kata membandingkan diri kita sama orang lain. Kita harus ukur diri kita pakai Alkitab. Dan ketika mereka diukur pakai firman Tuhan, mereka kondisinya justru berbalik. Mereka bukan kaya, mereka malah miskin. Dan karena Yesus sayang sama mereka, minggu lalu kita sudah belajar bahwa Yesus kasih resep. Ya, kasih 3 nasihat supaya mereka bisa dikasih lagi oleh Yesus, tidak dibuang oleh Yesus. Untuk menyembuhkan penyakit rohani mereka yang sombong dan tertipu sama diri sendiri yang kepedean. Jadi Yesus kasih 3 nasihat. Saya masih ingat nasihatnya? Yang pertama apa? Yang pertama adalah harus ditegur, mereka harus ditegur dan dihajar sama Tuhan. Ya, nggak enak dihajar sama Tuhan. Tapi ini supaya mereka diperbaiki hidupnya. Yang kedua, mereka harus apa? Kembali punya semangat yang datang dari Tuhan, bukan semangat yang dari dunia atau semangat dari diri sendiri. Ya, maksudnya semangat diri sendiri ketika kita suruh bernyanyi depan gereja, ya mungkin jemaatnya nggak banyak, kita lemes. Tapi nyanyi di depan dunia yang banyak penontonnya, tiba-tiba kita punya semangat. Nah itu semangat yang bukan dari Tuhan. Semangat karena pengen tampil, pengen nunjukin diri sendiri. Nah itu semangat yang duniawi. Jadi Tuhan suruh mereka kembali punya semangat yang bukan dari dirinya sendiri, keinginan sendiri, tapi semangat yang didatangkan dari Tuhan. Yang ketiga adalah mereka suruh bertobat. Ya, jadi mereka suruh apa? Bertobat itu apa? Memperbaiki diri mereka sendiri. Bertobat bukan nangis-nangis banyak air mata, kemudian keluar ingus di mana-mana dan bilang nyesel-nyesel tapi nggak ada perubahan. Bertobat artinya memperbaiki diri, ya, berubah 180 derajat.
Dan yang menariknya saudara, bahwa kata ditegur, dihajar di sini sama kata semangat dalam tensesnya itu menggunakan present tense. Itu dalam arti tensesnya masa kini. Tetapi khusus bertobat, jadi ditegur, dihajar, sama semangat memakai tenses present tense, masa kini. Dan menariknya ketika kata bertobat itu menggunakan tensesnya aorist imperatif aktif. Apa itu? Itu artinya adalah sebuah perintah di masa kini yang harus diselesaikan dulu di masa lalu. Saya ngerti maksudnya? Ini sebuah perintah yang harus diselesaikan di masa lalu dulu. Jadi artinya dari ditegur, dihajar Tuhan sama punya semangat, yang paling pertama-tama harus mereka lakukan adalah mereka harus apa? Bertobat. Bertobat harus yang jadi paling pertama. Jadi kenapa bertobat harus menjadi yang paling pertama? Karena kalau tidak bertobat dulu, percuma ditegur sama dihajar Tuhan. Banyak orang ditegur, dihajar Tuhan, mereka nggak bisa berasa. Waktu Tuhan hajar mereka, didik mereka, disiplin mereka, pukul mereka pakai tongkat, mereka nggak berasa. Mereka bilang ini apa? Ini setan. Mereka nggak bisa lihat itu diizinkan Tuhan. Atau dihajar sama Tuhan, mereka bilang ini kebetulan. Atau dihajar sama Tuhan, mereka bilang ini emang manusia kurang ajar itu yang bikin saya jadi susah. Mereka nggak bisa lihat bahwa itu adalah diizinkan Tuhan. Bahwa Tuhan bisa disiplin orang. Karena mereka maunya Tuhannya baik-baik terus kan. Tuhan nggak bisa marah. Itu Tuhan yang separuh benar, saudara harus tahu di Alkitab. Tuhan bisa marah. Jadi harus bertobat dulu sehingga waktu dihajar Tuhan ada kapok. Ya, terbangun. Langsung dari bikin dosa, lagi asik bikin dosa, lompat keluar, pindah untuk tidak lakukan dosa. Itu dia. Yang kedua, kenapa harus mendahului bertobat, harus mendahului semangat. Saudara nggak akan bisa punya semangat yang benar, yang motivasinya benar keluar dari hati saudara, kalau saudara belum bertobat. Selama saudara pengen tampil, dilihat orang bagus, pengen dipuji orang, saudara nggak bisa mencari pujian dari Tuhan. Selama saudara masih mau jadi Tuhan di hati saudara untuk dilihat oleh dunia ini, saudara tidak bisa menampilkan keindahan Tuhan di dalam diri saudara. Setiap kita ini harus seperti toples yang kosong, seperti jar yang kosong, toples yang bening, yang diisi sama Tuhan, yang hanya menunjukkan keindahan daripada isinya. Bukan pengen nunjukin diri toplesnya. Saya ngerti maksudnya? Saya pernah lihat toples permen yang isinya permen warna-warni. Saya pernah lihat, ya kan? Yang indah bukan toplesnya kan, tapi isi permen yang lucu-lucu yang warna-warni. Itu dia. Hati yang benar, hati yang murni, dia ingin menampilkan isi dalamnya. Bukan menampilkan toplesnya, dirinya pengen dilihat orang. Nah jadi mesti bertobat dulu. Kalau nggak bertobat kita akan show off, kita ingin tampilin diri kita. Bersaksi pun sedang menunjukkan kemuliaan diri sendiri. Itu sebab saya saudara di gereja ini kita jarang sekali bersaksi. Bukan nggak ada kesaksian, kita banyak mujizat. Cuman kita hanya ingin menyaksikan firman. Karena firman kalau digali juga udah terlalu banyak yang mesti disaksikan. Oke saudara, Wahyu 3:20 kita baca. Lihatlah aku berdiri di depan pintu, ya sama-sama 2-3. Lihatlah aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk kepadanya dan makan bersamanya dan dia bersamaku. Jadi saudara, kalau mereka jemaat Laodikia dan saudara, ini firman bukan hanya buat menghakimi jemaat Laodikia, ini firman juga untuk menilai diri kita. Jadi kalau kita bisa seperti mereka, ini ingat peringatan buat kita. Karena ini firman di 7 gereja di Asia Kecil yang menggambarkan kondisi gereja di akhir zaman. Jadi ini ngomongin kita sebenarnya. Jadi kalau kita bertobat, maka ini berkatnya. Dikatakan apa berkatnya, bahwa bagi mereka yang mau sungguh-sungguh bertobat, ya, dan kembali punya iman yang bersemangat, yang datang dari Tuhan, bukan dari diri sendiri atau dari dunia. Janji berkat yang akan diberi buat kita akan duduk makan bersama Tuhan. Katakan duduk makan bersama Tuhan. Ini ada berkat yang luar biasa, kita bisa duduk makan sama Tuhan. Oke, sampai di sini mungkin saudara agak susah membayangkan ya. Apa istimewanya kan duduk makan sama Tuhan, orang Tuhan kagak kelihatan. Gimana, apa menariknya? Oke, untuk saudara bisa membayangkan ini saudara, bahwa ini berkat yang besar. Saudara pernah nggak diundang, misalnya saudara pikirkan, ya saudara diundang oleh presiden, ya, ada undangan resminya, ada kop surat lambang negara, di situ ditujukan kepada Bapak Gunawan, ya nama saudara gitu ditulis di situ, ya, atau Bapak Sensen, ya kan, ditulis di situ. Kemudian di bawahnya kami mengundang untuk hadir dalam jamuan makan bersama Bapak Presiden. Saya rasa saudara akan post itu di media sosial saudara.
Karena saudara begitu bangga ya, waduh, dari seluruh penduduk Indonesia, saya terpilih. Sih saudara? Tapi saudara pasti senang merasa terhormat. Tapi saudara diundang sama Tuhan untuk bisa duduk makan bersama Tuhan. Itu jauh lebih terhormat karena Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Yang menciptakan orang-orang saudara anggap penting dan terkenal ini. Tuhan mengajak saudara untuk duduk makan bersama dia. Jadi kita akan selidiki apa arti duduk makan dengan Tuhan. Apa artinya duduk makan dengan Tuhan? Yang pertama, duduk makan dengan Tuhan artinya kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita hanya mau duduk makan sama orang yang kita sayang. Kita hanya mau duduk makan sama orang yang kita dekat. Kita gak mau duduk makan sama orang yang suka gosipin saudara, jelek-jelekin saudara di belakang. Gak mau kan? Yang suka menyerang-nyerang saudara, saya gak mau. Saudara hanya mau duduk makan dengan orang yang saudara intim dengannya. Yang orang saudara kenal hatinya, dia tahu hati saudara tahu hatinya, saudara mau duduk makan di situ. Dan kadang-kadang kalau kita lagi asik duduk makan saudara, sama orang yang kita deket. Itu makanannya bukan yang penting, tapi pembicaraan yang penting. Tapi coba saudara duduk makan sama orang yang saudara gak deket. Saudara udah benar-benar canggung banget, gak ada bahan omongan, garing ya, garing banget. Ya kan? Tapi kalau coba sama teman-teman dari SD, SMP, SMA, waduh. Ya. Udah gitu temennya nyambung terus lagi, SD, SMP, SMA, kuliah lagi. Waduh itu. Kalau ketemu orang kayak gitu saudara gak perlu bikin topik apa yang mau dibahas. Ngalir semua keluar. Karena intim, karena dekat. Jadi saudara, untuk duduk makan bersama Tuhan dibutuhkan dari dua belah pihak. Jadi kalau saya mau makan sama Tuhan, tapi Tuhan gak mau makan sama saya, itu gak bisa. Atau Tuhan mau makan sama saya, tapi saya gak mau. Itu bakal saya rugi besar. Saya kehilangan kesempatan yang berharga. Jadi untuk duduk makan dengan Tuhan dibutuhkan keinginan yang sama dari kedua belah pihak. Dan kedua belah pihak ini punya keintiman yang sama. Kedua belah pihak ini mereka punya tujuan yang sama. Punya desire yang sama, punya hasrat yang sama, punya chemistry yang sama, punya pikiran yang sama, punya keinginan yang sama, baru bisa duduk makan sama-sama. Jadi kalau pikiran kita, keinginan kita hal-hal dunia, terus kemudian keinginan Tuhan adalah hal-hal yang surgawi, kira-kira kita bisa duduk makan gak sama Tuhan? Gak bisa. Kalau di otak kita hanya mikirin duit, sedangkan Tuhan di otaknya mikirin firman, kita duduk, nyambung gak ngomong? Gak nyambung. Itu sebabnya kita harus waktu kita ke gereja, kita harus nyamain pikiran kita dengan pikiran Tuhan supaya kita bisa duduk makan sama dia. Karena hanya yang orang yang intim yang bisa tukar pikiran dengan pikiran yang sama. Kalau gak nyambung ngomongnya. Sekarang ngomongin dagangan, Yesus ngomongin firman, ya ampun. Itu kayak langit dan bumi, itu seperti satu ngomong basket, satu ngomong bola, gak pernah ketemu gitu, walaupun bolanya sama. Bolanya sih bulat, maksudnya sama bulatnya. Jadi saudara, gak mustahil hari ini harapan untuk kita duduk makan sama Tuhan. Kenapa? Karena waktu Tuhan datang ke dunia untuk pertama kali, dia juga duduk makan sama manusia. Dia duduk makan sama siapa? Dia duduk makan sama pelacur. Orang yang menjual tubuhnya demi uang. Dia duduk makan sama siapa? Dia duduk makan sama pemungut cukai, pemungut pajak. Ya. Jadi saudara, pemungut cukai ini siapa? Pemungut cukai ini orang yang menjadi kaki tangannya Roma. Orang Yahudi, tapi jadi kaki tangan Roma. Mereka ini tugasnya ngumpulin pajak. Kalau zaman sekarang tuh departemen pajak sebenarnya. Jadi mereka pungut pajak, setor ke Roma. Jadi mereka disebut pengkhianat bangsa. Karena mereka jadi kaki tangannya Roma. Dan mereka di backup sama tentara Roma juga di dalam tugasnya. Jadi kalau ada yang gak mau bayar pajaknya, ya dia bisa bawa itu pasukan tentara Roma buat paksa orang itu bayar. Nah cuma masalahnya pemungut cukai ini, mereka selain jadi kaki tangannya Roma, mereka juga naikin harga pajaknya dari semestinya. Jadi misalnya bayarnya harus 100, dinaikin jadi bayarnya harus 200. Nah 100-nya lagi masuk kantong pribadi. Nah ini yang bikin bangsa Yahudi, bangsa Israel benci sekali sama pemungut cukai. Karena mereka seperti pengkhianat bangsa dan juga meras bangsanya sendiri di atas penjajahan Roma ini. Jadi saudara, Yesus kumpulnya sama orang kayak gini. Maka orang Farisi dan ahli Taurat, mereka menegur Yesus dan murid-muridnya.
Mereka tanya, mengapa guru kamu ini suka hidup di tengah-tengah orang-orang macam begini gitu loh. Duduk makan sama orang berdosa. Ini sesuai dengan Markus 2 ayat 16 dan Lukas 5 ayat 30, Lukas 15 ayat 2. Jadi setelah mereka menegur, mempertanyakan sikap Yesus yang seperti itu, dan Yesus tetap melakukan kebiasaan ini, mereka mulai mengolok-olok Yesus dan menghina Yesus. Mereka katakan, dia ini suka main, suka berteman, bersahabat sama orang berdosa. Betah sekali duduk sama orang berdosa. Jangan-jangan, ya, dia juga pakai itu pelacur. Jangan-jangan, dia juga dapat uang dari pemungut cukai. Mereka katakan apa? Bahwa kalau dia suka sama orang-orang seperti ini, maka jangan-jangan dia bagian dari mereka. Dia ini orang berdosa. Ini sesuai dengan Matius 11 ayat 19, Lukas 7 ayat 34. Jadi seperti ini mereka mengkritik Yesus, menghina Yesus tanpa mengerti apa maksud Yesus melakukan ini. Yesus itu kudus, dia itu Allah pencipta langit dan bumi ini. Untuk apa dia duduk sama orang berdosa? Dan bukan yang dosanya biasa-biasa lagi, dosanya yang parah-parah lagi. Pelacur, ya, pemungut cukai seperti ini, yang korup, yang serakah, yang cinta uang. Jadi untuk apa Yesus duduk sama orang berdosa? Pada dia Allah, dia kudus. Nah kita lihat, kita harus belajar dari teladan ini. Kita lihat Markus 2, 16, 17, kita baca yang terakhir ayat 16. Mengapa ia makan bersama para penagih pajak dan orang-orang berdosa? Ayat 17. Ketika Yesus mendengarnya berkata kepada mereka, perhatikan baik-baik. Ini penting sekali, saya harus ingat ini. Ini standar kerohanian yang baik. Mereka yang sehat tidak memerlukan dokter, melainkan mereka yang sakit. Oke? Aku datang bukan memanggil orang-orang benar. Oke? Orang yang merasa dirinya benar. Melainkan orang-orang berdosa. Bukan mereka yang sehat yang butuh tabib. Dokter dibutuhkan oleh mereka yang sedang apa? Sakit. Saudara merasa sakit hari ini? Secara rohani? Enggak. Yesus enggak datang buat saudara. Loh ini ayatnya. Kalau saya sakit secara rohani hari ini? Ada sakit secara rohani? Enggak? Atau iya? Bingung menjawabnya kan? Jadi serba salah kan? Sakit enggak? Nah, sakit Yesus datang. Sakit nggak secara rohani? Bingung ya? Enggak. Nanti Yesus nggak datang ntar. Nah, ya. Nah kita belajar ya. Kenapa mesti punya spirit sakit, merasa sakit. Dan anak manusia datang bukan buat memanggil orang yang merasa dirinya benar. Perhatikan baik-baik. Ini kata kunci ya. Anak manusia bukan memanggil orang yang merasa dirinya benar. Tetapi untuk memanggil orang yang apa? Menyadari dirinya apa? Berdosa. Jadi Yesus katakan, aku datang bukan untuk orang-orang merasa dirinya benar, tetapi untuk orang yang menyadari dosanya. Perhatikan baik-baik, orang sakit adalah orang yang menyadari dosanya. Saya ngerti maksudnya? Orang sakit adalah orang yang menyadari dosanya. Jadi siapa yang merasa dirinya benar, maka mereka akan seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Saya ngerti maksudnya? Mereka orang yang seperti Farisi dan ahli Taurat ini seperti apa hari ini? Perhatikan baik-baik. Orang suka ngejudge orang yang belajar Alkitab, mereka bilang, lu ngapain belajar Alkitab? Lu mau jadi Farisi dan ahli Taurat, belajar Alkitab sampai kayak gitu. Yang penting praktek bro. Yang penting mah tindakan bro. Buat apa belajar Alkitab banyak-banyak? Itu kayak Farisi dan ahli Taurat. Oh ya, saya kasih tahu. Kalau orang belajar Alkitab, untuk hari ini Paulus katakan, semakin kamu banyak belajar firman, kamu akan menemukan dosa di dalam dirimu semakin banyak. Kalau kamu gak belajar firman, kamu melanggar firman pun kamu gak berasa. Saya mau tanya, siapa yang Farisi? Orang yang belajar Alkitab untuk menemukan dosa dalam dirinya dan akhirnya bertobat? Atau orang yang seperti Farisi yang karena jabatan gerejawinya, hanya karena pendeta, diaken, penatua, majelis, pendoa, gak pernah belajar Alkitab, berasa diri bagus. Karena kalau kita belajar Alkitab, Paulus katakan semakin hukum ditambahkan, semakin dosa bertambah. Dan ketika dosa semakin bertambah, Tuhan katakan kita perlu ditabib, kita butuh dokter buat sembuhin kita. Tapi orang Kristen hari ini butuh dokter? Enggak, dia udah berasa udah masuk surga.
Dia berasa dia butuh Yesus? Enggak. Dia berasa darah Yesus sudah bersihkan dia udah tinggal check in ke sorga. Tanpa mengerti apa artinya darah. Di dalam darah disembunyikan 7 firman di kayu salib. Darah itu bicara firman, makanya Yesus bilang apa? Firmanku yang membersihkan kamu. Bagaimana darah 2000 tahun sudah kering bisa cuci bersih gosok dosa kita? Itu harus firman yang bersihin orang. Baru bisa suci kudus. Dan hanya lo belajar firman. Kita hari ini bisa menemukan dosa dan akhirnya kita ada kebutuhan untuk butuh dokter yang nama Yesus. Jadi sekarang siapa yang Farisi? Orang gerejawi yang hari ini merasa dirinya sudah layak dan kudus. Punya jam doa yang tinggi, punya doa itu lebih gampang daripada baca Alkitab. Betul gak? Nyembah Tuhan itu lebih gampang daripada belajar Alkitab. Makanya orang gak mau skip itu. Dan semakin kita belajar firman, kita menemukan ada dosa. Dan ketika kita tahu kita ada dosa, kita cari siapa? Cari Yesus. Jadi orang Farisi hari ini adalah orang yang merasa dirinya rohani, merasa dirinya saleh, tidak bisa lihat dosa sendiri, pandai menghakimi dosa orang lain, padahal di dalam dirinya penuh dengan apa? Yang diukur sebagai dosa adalah saya gak main cewek, saya gak ngerokok, saya gak narkoba, tapi hatinya penuh dengan keserakan akan cinta uang. Hatinya penuh dengan kesombongan mau dihargai orang. Lihat orang dari kaya miskin pandang bulu sama orang kaya hormat-hormat sama orang miskin dianggap kayak sampah. Lahiriah. Dia gak lihat itu sebagai dosa. Itu dosa. Jadi yang disebut dosa hanya bagi mereka yang gak kelihatan kayak orang Farisi. Makanya Yesus bilang apa? Kamu tuh kayak kuburan yang dilabur putih begitu bersih. Bersih sepertinya. Dalam penuh dengan kebusukan. Perhatikan baik-baik jemaat NCM. Saudara yang dengar firman ini. Yang paling penting adalah isi dalamnya. Bukan kemasan luar. Bukan pencitraan yang di luar. Isinya. Ada isinya apa? Isinya. Itu yang penting. Jadi saudara, kita bisa bohongin orang dengan pencitraan diri kita. Tapi Tuhan gak bisa dibohongin. Setiap kali orang merasa dirinya lebih rohani dari orang lain. Tidak pernah menyadari dosanya. Maka itu adalah seperti seorang Farisi dan ahli Taurat. Kalau kita belajar Alkitab untuk sadar dosa, kita bukan Farisi. Kita sedang mau cari Yesus. Kita baru menyadari kita butuh Yesus. Tapi kalau hari ini kita bilang, Tuhan aku butuh Engkau. Butuhnya sebatas bukan menyadari dosa, tapi butuhnya hanya supaya rezekinya saya lancar, toko saya rame, bisnis saya lancar. Itu jahat sekali seperti orang ke Gunung Kawi. Nggak usah jadi Kristen. Kalau ke gereja, cuma mau supaya diberkati, jadi orang Buddha aja. Orang Buddha sama, ke kelenteng juga minta berkat. Kita jadi orang Kristen karena kita mau kenal Tuhan kita dengan baik. Yohanes 17:3 katakan demikian. Bahwa hidup kekal itu berkaitan dengan apa? Kenal. Nggak kenal, nggak masuk surga. Matius 7:21-23. Saya harus tahu itu. Jadi saudara, kalau kita merasa diri kita benar, masalahnya adakah orang benar? Adakah orang yang benar-benar benar dan baik dan kudus? Yang suci hidupnya. Kalau kita bilang ada itu bohong besar. Bilang saya orangnya bohong besar. Kenapa? Karena Roma 3:4 sudah lawan kita. Mari kita baca. Dikatakan Allah adalah benar. Dan apa? Semua manusia apa? Pembohong. Semua manusia pembohong. Kenapa saya ketawa? Ada pemikiran berikutnya. Manusia, perhatikan baik-baik. Manusia kalau lagi ngomongin diri sendiri, judulnya apa? Nyombong. Kalau lagi ngomongin orang lain, judulnya apa? Gosip. Kapan mulut manusia jadi benar? Waktu ngomong Alkitab. Saudara bersaksi, gak sadar, keasikan, ngomong-ngomong. Lama-lama kayak jongkok di atas Monas. Kayak rendah hati tapi lagi pengen dilihat orang. Saya ngerti maksudnya. Manusia itu kalau keluar mulut ngomongin diri atau ngomongin diri sendiri selain ngomong apa? Lagi minta dikasihani. Ya kan? Minta dikasihani. Kalau lagi susah hidupnya cerita supaya dikasihani. Pada kasihan belas kasihan datangnya dari Tuhan bukan dari manusia. Harapannya sama manusia bukan sama Tuhan. Jadi saudara Roma 3:4 sudah menyanggah. Semua manusia pembohong. Hanya Allah yang benar. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar di dalam segala firman-Mu. Jadi kalau manusia mau jadi benar, itu hanya waktu dia bicara firman. Jadi saudara, maka orang-orang yang angkuh, mereka yang sombong, merasa punya iman yang hebat, punya kerohanian yang bagus, punya jam doa yang bagus. Paulus katakan hati-hati.
Orang yang berpikir dirinya kuat, hati-hati. Ada waktunya dia bisa jatuh. Jadi saudara, Yesus hanya mau duduk makan sama orang yang tahu dirinya ada dosa. Yesus hanya mau duduk makan sama orang yang rendah hati. Yesus hanya mau duduk makan sama orang pikirannya, pikiran firman, pikiran surgawi, bukan pikiran duniawi. Jadi bagaimana supaya kita bisa duduk makan bersama Yesus? Kapan waktu yang kita duduk makan bersama Yesus? Pada saat kita menerima firman Tuhan dengan baik di hati kita. Dan firman Tuhan ini adalah apa? Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saya lihat banyak sekali hari ini pendeta-pendeta firman dicomot-comot, dipotong, dimutilasi, potong kepalanya, ya, potong buang kepalanya, hanya badannya doang. Jadi firman Tuhan kayak zombie gitu, jalan nggak ada kepalanya. Saya harus tahu bahwa firman Tuhan itu ada pasangannya. Setiap kali kalau saya comot itu firman, itu saudara legalkan sesuai dengan kesaksian saudara untuk mengiyakan ini. Keluar dari konteksnya itu masih keluar konteks itu dipotong namanya. Dipotong, diambil bagian kata-kata bagusnya tanpa ngelihat seluruh full konteksnya, tanpa lihat latar belakang sosialnya kenapa dia ngomong seperti itu. Saudara potong dia. Waktu saya memajukan itu hanya buat legalkan kesaksian saudara, ini yang firman potongan ini pasti akan dilawan sama firman yang lain yang ngomong berbeda, sehingga saudara akan bingung nanti. Firman yang benar itu waktu disampaikan dia harus cocok sama pasangannya. Firman itu udah ada pasangannya, udah ada pakemnya. Saudara nggak boleh potong hajar, potong ambil buang, taruh ini, comot ini, nggak bisa. Dia sudah ada pakemnya. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu udah satu kesatuan yang utuh. Nggak bisa saudara main comot-comot, hajar, comot, pakai, nggak bisa. Mau kaya kita ambil firman yang kaya-kaya tentang berkat, tanpa lihat konteks keseluruhannya. Nah itu firman yang sangat berbahaya. Jadi mereka hari ini mau terima firman yang enak di telinga mereka. Mereka hanya mau punya Tuhan-Tuhannya yang baik. Tuhan yang kasih, Tuhan yang mengampuni. Tuhan yang gak boleh marah. Tuhan yang gak boleh balas kejahatan orang, itu gak boleh. Jadi mereka mau Tuhan yang kayak gitu. Tuhan yang memuaskan, firman yang hanya memuaskan telinga mereka. Yang memberikan harapan-harapan buat mereka. Dan kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka akan kumpulkan pembicara-pembicara, guru-guru, pengajar-pengajar yang cocok sama selera mereka. Pengajar yang bicara yang murni, mereka gak kasih datang lagi. Jahat sekali. Dan ini sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat 3 dikatakan apa? Sebab akan tiba saatnya ketika orang-orang tidak mau lagi menerima ajaran yang sehat. Perhatikan baik-baik. Sebaliknya untuk apa? Memuaskan telinga. Mereka mengumpulkan apa? Guru-guru bagi diri mereka sendiri yang sesuai dengan apa? Harapan mereka. Saya sudah sering bilang saudara mau ketemu dokter yang mana? Yang saudara sakit, kritis. Saudara setiap kali ketemu dokter, dokternya bilang, oh gak apa-apa. Kamu akan hidup 20 tahun lagi. Wah gak usah, tenang gak usah takut. Dikasih harapan-harapan palsu. Atau saya mau ketemu dokter yang ketika saudara datang dia bilang, kalau kamu gak minum nih obat, kamu gak jaga badan, besok kamu pasti mati. Saudara ditakut-takutin kayak gitu. Dan akhirnya saudara hidup 20 tahun. Sedangkan ini saudara, besokan saudara mati. Saya pilih aja. Mau ikut ajaran yang kayak apa modelnya. Yang memberikan harapan-harapan palsu atau kebenaran yang sejati. Jadi saudara, bagaimana cara kita duduk makan dengan Yesus? Yang pertama, ketika kita menyambut seluruh isi Alkitab dengan baik, yaitu Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dengan baik di hati kita, maka kita sedang menyambut Yesus secara seutuhnya. Bahwa dia Allah yang kasih, tetapi dia juga Allah yang adil. Bahwa dia Allah yang mengampuni dosa, tetapi dia Allah yang juga membalas kejahatan. Maka kita akan menyambut pribadi Yesus secara utuh ke dalam hidup kita, maka itu artinya kita sedang duduk menyambut Yesus makan bersama kita. Yang kedua adalah ketika kita baca Alkitab, kita memikirkannya siang malam, kita menelitinya, memikirkan bagaimana saya bisa melakukan firman ini, dan kita serius sama isi Alkitab, kita benar-benar tidak anggap remeh, maka itu artinya apa? Kita sedang duduk makan dengan Tuhan. Kalau pikiran kita adalah pikiran firman, bukan pikiran yang lain, maka kita sedang duduk makan sama Tuhan. Yang ketiga adalah ketika kita melakukan penelitian Alkitab,
Dan waktu kita meneliti Alkitab, kita semakin mengerti pikiran Tuhan, kita semakin mengerti hatinya Tuhan, dan kita jadi tahu apa yang jadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana penebusannya buat dunia ini. Kita jadi tahu apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, maka kita sedang duduk menyambut Tuhan masuk dalam hidup kita dengan baik. Maka saudara, cara kita memperlakukan Alkitab, menentukan sikap hati kita, menentukan apakah kita akan duduk makan bersama Tuhan atau tidak. Matius 4 ayat 4 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis bahwa apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa maksudnya firman yang keluar dari mulut Allah? Apa maksudnya manusia tidak hidup dari roti? Saya pernah pikirkan ini enggak? Apa maksudnya manusia tidak hidup dengan roti? Dari roti saja. Saudara mau beli roti pakai apa? Pakai uang. Yesus katakan, manusia artinya tidak hidup dari apa? Uang. Tapi hidup dari firman, dari batu. Batu itu gambaran apa? Firman. Manusia bisa hidup pakai batu. Saya bingung. Batu itu firman. Bagaimana beli roti pakai batu, pakai firman? Gimana caranya? Gimana caranya? Waktu iblis suruh Yesus ubah batu jadi roti, Yesus mau nggak? Nggak mau kan? Saya mau tahu nggak? Saya kasih satu rahasia hari ini. Tetapi pendeta-pendeta hari ini telah mengubah, telah melakukan apa yang iblis suruh. Mengubah batu jadi roti. So tahu maksud saya? Mengubah firman buat cari apa? Uang. Gara-gara jemaatnya ada 5 orang yang kaya, dia gak berani khotbah yang keras. Dia gak berani khotbah yang sesuai firman. Dia sudah jual itu firman pakai uang. Karena ada jemaat mungkin yang kasih persepuluhannya gede sekali. Dan dia jaga banget hati dan perasaannya. Jadi gak berani ngomong apa adanya seperti ini. Jadi saudara, kalau kita berkata mana bisa firman buat cari hidup. Buat dapetin hidup, dapetin roti. Itu artinya saudara, bahwa kita lebih percaya roti, uang daripada batu, firman. Kita akan ikut siapapun yang bisa kasih kita uang. Kita akan menghambakan diri kita, merendahkan diri kita kepada orang yang mau kasih kita uang. Maka hari ini kita harus belajar saudara. Percaya bahwa firman Tuhan itu bisa menjadi solusi buat hidup kita. Ini sebenarnya bukan bicara saudara gak butuh uang. Saya tahu saudara pasti butuh uang. Tapi sebenarnya Yesus sedang ngomong tentang prioritas hidup. Prioritas hati. Prioritas hati saudara ada di mana? Di uang atau firman. Kalau saudara prioritasnya di uang, saudara gak bisa duduk makan sama Yesus. Gak cocok, gak ada satu chemistry. Jadi jika kita menjadikan uang sebagai nomor 1, kita gak bisa jadikan Yesus sahabat kita. Tapi kalau kita menjadikan firman nomor 1, kita bisa jadikan Tuhan sahabat kita. Jadi kalau kita bangun tidur yang kita pikirin uang, nah kita sudah tahu, kita gak bisa bersahabat sama Yesus. Karena orang cinta dunia, Yakobus 4 ayat 4 katakan, menjadikan diri musuh Allah. Dan musuh nggak mungkin duduk bareng makan, nggak bisa, beda haluan. Jadi saudara, kedua cara kita duduk makan sama Tuhan adalah cara kita datang bergereja, kita datang beribadah. Itu menentukan kita duduk makan dengan Tuhan atau tidak. Jadi waktu kita datang ke gereja, ya, ini seperti jamuan makan rohani. Kita hari ini sedang pesta rohani. Jika kita datang gereja, kita siapin diri kita dengan baik, kita nggak berusaha jatuh dalam dosa, ya, supaya waktu kita datang ke tempat ini kita dalam keadaan kudus. Ya kalau jatuh ya udah minta ampun, Tuhan ampuni. Dan kemudian waktu nyembah kita menyembah dengan sungguh-sungguh, waktu dengar firman kita penuh perhatian seperti Tuhan yang bicara langsung ke kita. Kita sambut dengan baik, waktu memberi persembahan, kita siapin persembahan di rumah, kita doakan, kita berusaha beri yang terbaik buat mengasihi Tuhan yang kita cintai. Maka kita akan terima berkat. Langsung dari Tuhan waktu doa berkat. Sehingga waktu saudara di pekerjaan, bisnis saudara, studi saudara akan diberkati. Jadi waktu saudara datang beribadah, cara saudara beribadah itu menentukan saudara sedang duduk makan sama Tuhan atau tidak. Jadi yang kedua, apa artinya duduk makan sama Tuhan? Jadi yang pertama memiliki persekutuan intim dengan Tuhan. Yang kedua adalah mengambil bagian dalam perjamuan kudus bersama Tuhan. Wahyu 3 ayat 20 katakan, aku akan masuk kepadanya dan makan bersamanya. Oke, kata makan di sini dalam bahasa Yunani adalah dipneo. Dipneo, itu artinya makan besar. Pesta makan besar, jamuan makan besar. Jadi saudara, bagi orang Yahudi yang namanya dipneo itu konsepnya adalah makan dengan
makanan yang sangat berlimpah. Orang Yahudi kalau lagi makan suppernya, makan malam ya kayak gitu. Perayaan makan jamuannya itu jamuan besar. Makanannya banyak berlimpah. Buah banyak, makanan banyak. Saudara tinggal pilih-pilih aja mau makan apa. Ragamnya banyak. Pesta besar. Ini makan hebat namanya. Makan besar, makan hebat. Jadi saudara, apa arti rohani? Kalau kita bilang bahwa Yesus duduk makan sama kita, artinya makan besar. Dan kalau kita makan besar di gereja, apa artinya? Nah, saudara perhatikan baik-baik. Bagi orang benar-benar kritis dan jeli, ya, mereka akan bilang bahwa waktu kita ke gereja di NJM, mereka bisa bilang bahwa ini seperti makan besar. Makanan itu banyak banget berlimpah. Kalau orang yang jeli, mereka bilang bahwa ini kita tuh kayak fine dining, makan mewah. Firman tuh luar biasa sekali. Bagi yang jeli, kalau nggak bisa lihat paling juga ya apaan sih nih gitu kan. Ngomong apa sih. Jadi makanan banyak, selalu bisa ambil yang depannya, selalu bisa dapat berkat di tengah atau di kesimpulan. Kadang-kadang di kesimpulan suka ada jackpot. Saya bisa nyampaikan sesuatu yang tidak dibahas di depan tapi masih ada hubungannya. Tapi itu boom, tiba-tiba di akhir ada sesuatu kejutan. Itu kalau jeli. Makanya selalu mesti catat. Kalau saya nggak catat, saya nggak akan lihat kejutan-kejutan itu. Jadi saudara, kita di sini sedang pesta rohani. Tapi kalau orang nggak ngerti ngomong apa sih? Itu sama seperti waktu bangsa Israel dikasih mana. Respon pertama waktu mereka lihat mana itu gambaran firman. Respon pertama bangsa Israel waktu lihat mana, mereka bilang apa? Apa ini? Ngomong apa? Apa ini? Keluaran 16:15, ketika bangsa Israel melihatnya, mereka saling bertanya, apa ini? Apa ini? Ini ngomong apa? Kita nggak ngerti, ini nggak pernah kita dengar yang kayak gini, ini yang ngomong apa? Karena mereka tidak tahu benda apa itu, Musa berkata kepada mereka, perhatikan, itulah roti yang diberikan Tuhan kepadamu untuk makananmu. Maka Musa berkata bahwa itulah roti yang diberikan Tuhan kepadamu untuk jadi makananmu. Artinya apa? Ini firman yang mungkin kamu gak ngerti, tapi ini harus jadi makanan buat kamu bisa bertahan hidup di dalam perjalanan padang gurun 40 tahun ini, di dalam kehidupan bergereja. Karena perjalanan padang gurun ada gambaran kehidupan bergereja, kehidupan iman. Kamu kalau gak ngerti, kamu cemooh, kamu hina, kamu tinggal tidur, kamu remehkan, kamu buang itu firman dengan sia-sia. Karena pikiranmu duniawi. Kalau pikiranmu duniawi, jangan firmannya dong yang dibuang. Pikiranmu yang duniawi itu dibuang supaya kau bisa ngerti mana ini. Saya ngerti maksudnya? Tapi mereka kalau nggak ngerti mereka buang. Ngomong apa sih? Apa hubungan sama hidup saya sih? Besok gue mau dagang, nggak ada hubungan sama hidup gue. Karena pikiran duniawi. Buang dulu pikirannya duniawi, baru saudara bisa terima yang surgawi. Tapi bagi mereka bisa melihat dan mengerti, mereka akan sangat menghargainya. Saya tahu jemaat kita sampai berani jual mobil satu-satunya buat beli AC di ruangan ini. Hanya demi firman ini. Mobil satu-satunya loh. Nggak ada lagi mobil. Setiap hari naik angkot kereta. Hah? Demi firman ini. Untuk dapat firman ini. Yesus beli apa? Belilah pedang. Pedang apa? Firman. Orang bisa hargai firman, itu orang yang berani beli. Saudara beli kagak, tidur pula. Udah gratis tidur lagi. Benar-benar keterlaluan. Tapi orang yang bisa lihat katanya. Dia benar-benar apa? Firman Tuhan katakan. Orang yang bisa melihat kerajaan Allah. Mereka menyerongnya. Diserang supaya dapat. Nah itu. Kalau saudara belum bisa lihat mutiara yang berharga ini. Lebih daripada seluruh kekayaan dunia. Saudara belum bisa mengerti tentang kerajaan Allah. Jadi saudara setiap kali ada pesta jamuan makan dengan Yesus. Saya harus tahu bahwa itu akan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi setiap kali makan jamuan, makan dengan Yesus, maka akan disertai dengan perjamuan kudus. Saya tahu di gereja kita, orang-orang sudah lihat firman. Dulu kita nonton drakor, kita nangis. Orang di gereja kita hari ini bisa lihat firman. Baca Alkitab tuh nangis, netesin air mata. Kadang-kadang bisa tertawa-ketawa-tawa sendiri. Itu artinya udah masuk ke dunia firman. Nangisnya bisa dua ya, terharu buat Alkitab, terharu karena Alkitab, terharu karena menyadari dosa begitu parah.
Jadi tiap kali jamuan makan dengan Yesus akan ada disertai dengan perjamuan kudus. Sesuai dengan Lukas 22, 19-20. So perhatikan ayat ini, ada sesuatu yang menarik. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Nah, kata makan ini adalah dipneo, yaitu makan besar. Jadi Yesus hari itu makan besar, ya. Jamuan makan besar, makanannya berlimpah. Baru dia perjamuan kudus. Di dalam cawan ini ada perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi kata makan di sini dipneo artinya adalah perjamuan kudus yang Yesus lakukan adalah jamuan makan yang besar. Next slide. Nah, saudara, peristiwa ini dijelaskan lagi oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 11, 23, 24 bahwa Yesus waktu makan itu memang makan jamuan yang besar. Kita lihat di ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Nah, makan di sini sama dipneo, artinya pesta jamuan makan besar. Yang menarik, yang saudara harus perhatikan adalah, dengar baik-baik, ini jackpot lagi. Berapa kali Yesus perjamuan kudus? Kita tahu ya berapa kali? Padahal 2 kali. Jadi Yesus melakukan perjamuan kudus itu 2 kali. Satu sebelum makan dan yang kedua kali adalah sesudah makan. Ayat 19, Yesus ambil roti, mengucap syukur, mecahkan dan kasih sama mereka, bilang inilah tubuhku. Oke? Ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah apa? Makan. Dipneo. Jadi sebelum makan dia perjamuan dulu. Makan habis itu makan. Makan hebat, makan besar. Habis itu apa? Dia ambil cawan, dia bilang apa? Inilah perjanjian baru. Jadi dia perjamuan kudus lagi. Nah itu, makanya mesti teliti baca Alkitab. Jadi kenapa Yesus harus mengulang perjamuan kudus? Supaya kita tidak lupa akan Yesus. Supaya kita tidak lupa akan Yesus. Karena kita cenderung sebagai manusia yang jatuh dalam dosa, kita cenderung lebih mudah melupakan Yesus daripada ingat akan Yesus. Jadi tujuan perjamuan kudus adalah untuk kita apa? Yesus katakan, ingat akan aku. Untuk kita apa? Mengingat Yesus. Kata mengingat di sini dalam bahasa Yunani adalah anamnesis. Anamnesis. Artinya mempertimbangkan. Memikirkan secara mendalam. Memikirkan Yesus secara mendalam. Merenungkan Yesus secara mendalam waktu kita perjamuan kudus. Jadi tujuan perjamuan kudus adalah untuk kita mengingat Yesus, memikirkan dia secara mendalam. Nah ini sikap hati yang benar waktu kita melakukan perjamuan kudus sebenarnya. Jadi kalau perjamuan kudus dipakai supaya toko kita laris, sebelum pergi ke toko kita perjamuan kudus dulu. Sebelum anak kita sekolah kita suruh dia perjamuan kudus dulu supaya di jalan gak celaka. Itu keluar dari konteks hati Yesus suruh kita perjamuan kudus. Kita perjamuan kudus supaya kita sakit, kita sembuh. Itu sudah keluar dari hati Yesus. Mungkin Yesus di surga geleng-geleng lihat kelakuan orang Kristen ya. Ini gila-gila semua nih. Firman gue dipelintir sama kayak gini. Hah? Emang Yesus gak bisa kasih saudara sembuh tambah saudara perjamuan kudus hanya doa doang? Emang gak bisa Yesus bikin toko saudara laris tanpa perlu perjamuan kudus dia berkati saudara? Bisa kan? Itu jadi kayak jimat gitu loh. Apa-apa perjamuan kudus. Nggak ngerti apa artinya roti tubuh. Dan nggak ngerti apa artinya darah. Jadi jimat makanya kalau nggak ngerti. Arti roti ini apa? Harus ngerti roti. Harus ngerti darah. Soalnya ingat Yusuf juru roti, juru anggur. Yang mati juru apa? Nah itu PR. Itu ada hubungannya sama kematian Yesus. Jadi saudara, jangan kita menyimpang tujuan perjamuan kudus.
Perjamuan kudus tujuannya adalah untuk kita mengingat Yesus. Jadi apa yang harus kita pikirkan secara mendalam hari ini pada saat kita nanti perjamuan kudus? Yang pertama, kita harus memikirkan kembali Yesus secara mendalam bagaimana ketaatan Yesus pada firman Allah Bapa. Bahwa ketaatannya ini sampai dia harus nuker nyawanya sendiri. Taat firman tuh harus sampai dia taatnya sampai mati, saudara bisa bayangin. Dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya dari Allah, jadi manusia, lahir di keluarga yang miskin, sampai imam-imam ahli Taurat nggak anggap dia. Yohanes masih mending, anak imam, makanya direspekin. Yesus siapa? Anak tukang kayu yang miskin, makanya nggak dianggap. Lahiria, manusia itu lahiria, pandang bulu. Karena Yesus sudah mengosongkan diri, maka kita harus memikirkan waktu kita datang ke gereja. Meski kita dokter, meski kita seorang lawyer, meskipun kita seorang pengusaha dengan karyawannya banyak, kita harus ngosongin diri datang ke tempat ini. Dan kita mulai berterima kasih buat apa yang Yesus lakukan buat dosa kita. Yang kedua adalah untuk kita kembali hidup berpusatkan pada Yesus. Waktu kita perjamuan kudus, kita harus tanya sama diri kita dengan jujur hari ini. Pikiran saya ada sama siapa? Sama dunia, sama roti, atau sama firman? Sama uang atau sama firman? Apa yang menarik buat saya hari ini? Dan saya harus tanya pada diri saya, apakah benar-benar Yesus masih ada dalam hidup saya? Apakah Yesus masih jadi pusat hati saya? Atau bisnis saya yang jadi pusat hati saya. Atau dagangan saya jadi pusat hati saya. Bangun tidur itu yang saya pikirin. Waktu kita perjamuan kudus, itu setel lagi hati kita. Di hati kita kepada hal yang lain. Kita waktu perjamuan kudus, kita setel hati kita lagi kembali kepada Yesus. Only Jesus. Antusias saya sama apa? Sama hal dunia atau sama firman Tuhan? Semangat saya melakukan apa? Semangat buat melakukan hal-hal yang duniawi atau semangat menyelidiki firman Tuhan? Dan yang ketiga adalah untuk memproklamasikan kematian Yesus sampai dia datang kedua kali. 1 Korintus 11 ayat 26 katakan demikian, terjemahan NASB. Karena setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memproklamasikan kematian Tuhan sampai ia datang. Bagaimana cara kita memproklamasikan kematiannya? Bagaimana caranya? Kita tidak boleh lupa bagaimana Yesus mati di kayu salib untuk dosa kita. Sampai Yesus datang kedua kali, kita tidak boleh lupa bagaimana Yesus pengorbanannya buat dosa kita. Saudara, setiap kali kita buat dosa, ada yang susah. Kita bikin dosa, seneng gak? Seneng ya? Enak kan? Enak. Enak gak bikin dosa? Hah? Kok gak jujur sih jawabnya? Enak gak? Enak enggak? Waktu awalnya dong. Jangan ngomong hati nurani tertuduh. Kalau gak enak, saya gak mau ngerjain dong. Jangan gitu dong sama saya, jujur dong. Waktu bikin dosa enak gak rasanya? Enak, setelahnya mungkin gak enak karena tertuduh, ya kan? Tapi waktu bikin enak, kalau gak enak ngapain saudara bikin? Itu tanda enak sekali, nikmat sekali. Saking nikmatnya kita gak mau keluar-keluar dari situ. Enak sekali. Tapi kita lupa, setiap kali kita bikin dosa, ada pengorbanan, ada penderitaan. Ada yang harus mati. Waktu di Alkitab Perjanjian Lama, waktu umat Israel bikin dosa, mesti ada yang mati. Binatang mati. Dan binatang yang mati ini gambaran apa? Yesus. Yesus mati. Jadi ingat, waktu kita bikin dosa, kita harus tahu itu bukan nggak terjadi apa-apa gitu. Saya bikin dosa terus ya udah gitu. Saya harus tahu Tuhan saudara sengsara dari jam 9 sampai jam 3 sore. Sengsara di atas kayu salib. Jadi waktu saya bikin dosa, saudara ingat ada yang berkorban buat saudara. So, kenapa dia harus pakai domba yang dipotong? Saya pernah lihat waktu orang kurban, ya, waktu domba lihat temannya dipotong, saya lihat gak?
Air matanya netes loh. Saudara bikin dosa enak-enak, kita bikin dosa enak-enak. Tapi ada yang harus bayar. Jadi ingat setiap kali kita bikin dosa, ada yang harus bayar. Meskipun itu enak, nikmat. Tapi ada yang bayar. Kalau nggak ada yang bayar kita mati itu. Seperti domba itu. Tapi karena ada yang gantiin kita bayar, kita nggak perlu mati itu. Jadi waktu kita mau bikin dosa, kita ingat jam 9 sampai jam 3 sore Tuhan kita sengsara. Itu cara memproklamasikan kematiannya. Yang berikutnya adalah cara memproklamasikan kita nggak boleh lupa firman-Nya. Kita pastiin bahwa diri kita selalu nempel sama firman. Dan yang ketiga adalah kita harus memberitakan firman-Nya. Waktu Yesus mati di kayu salib, Dia menyampaikan 7 firman di kayu salib. Untuk saudara dengar 7 firman di kayu salib, saudara bisa dengarkan khotbah di YouTube EJN berjudul 7 firman di kayu salib. Sudah dijelaskan arti firman 1, 2, 3 dan sampai seterusnya. Jadi waktu kita melakukan perjamuan kudus, kita sedang mengembalikan Yesus yang hilang dalam hidup kita. Kita kembali menjalani hidup yang berpusatkan pada Yesus. Bukan kepada diri kita sendiri, bukan kepada ego kita sendiri. Kita sedang mengembalikan Yesus menjadi Raja yang memerintah di hati kita. Kita mengembalikan hati kita kembali mencintai firman Tuhan dan bukan mencintai hal-hal yang lain. Kita memastikan bahwa kamar hati kita tidak ada satupun yang diisi sama perkara dunia, uang, kesenangan, kenikmatan, tapi hidup kita hanya dipenuhi oleh firman Tuhan. Dan melalui perjamuan kudus hari ini kita mau mempercayakan kembali hidup kita ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa, yang sanggup membereskan masalah kita, sakit kita, kesulitan kita, penderitaan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita akan masa depan. Mari kita percayakan kepada Yesus yang ada di dalam pusat hati kita untuk hari memberkati dan menolong kita. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu, buat teladanmu, buat kami. Kami mau mencintai Engkau lagi pagi hari ini, siang hari ini. Kami mau menjadikan Engkau segala-galanya. Ampuni kami kalau hati kami sering ada di tempat lain. Ampuni kami kalau seringkali pikiran kami bersama yang lain, bersama kekasih yang lain. Kami tidak menjadikan Kau lagi kekasih jiwa kami. Kami tidak menjadikan Kau mempelai laki-laki kami. Ampuni kami kalau hati kami tidak pernah memikirkan firman-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh taat akan kehendak-Mu. Tapi lewat perjamuan ini Yesus, kami mau ingat bahwa kami mau melakukan kehendak-Mu, bukan karena kami takut dihukum, karena kami sangat mengasihi Engkau, karena Engkau sudah kasih semua buat hidup kami. Engkau sudah kasih nyawa-Mu buat hidup kami. Itu sebabnya kami mau taat firman-Mu, kami mau taat kehendak-Mu, karena Engkau sudah mengasihi kami lebih dahulu. Maka ini balasan kami dengan taat perintah-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan melakukan kehendak-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku.
Lewat perjamuan kudus ini buat kami kembali hatinya diperbaiki. Untuk menyiapkan ruang hati kami. Untuk hanya diisi penuh oleh firman Tuhan. Untuk diisi penuh hanya pribadimu, oleh pribadimu. Dan oleh hanya melakukan apa yang menjadi kerinduanmu, kehendakmu. Sehingga apa yang menjadi kehendakmu itu boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dengan meninggikan nama Yesus yang berharga. Sama-sama kita katakan amin, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.